Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD akhirnya benar-benar mundur sebagai Menko Polhukam, jabatan yang telah diembannya selama 4,5 tahun ini. Mahfud MD ingin agar dirinya dapat fokus berkampanye dan lepas dari konflik kepentingan serta penyalahgunaan kekuasaan. Mahfud MD memenuhi ucapannya. Rabu 31 Januari 2024 dipilih Mahfud sebagai waktu yang tepat bagi dirinya melepaskan jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sepekan sebelumnya, desas-desus seputar rencana mundurnya Mahfud mencuat mengiringi kompetisi Pilpres 2024 yang sudah lebih dulu bergulir. Dalihnya, ia akan lebih leluasa berkampanye ke berbagai daerah tanpa terikat aturan cuti sebagai pejabat negara jika mundur. Selain itu, dengan mundur sebagai Menko Polhukam, Mahfud juga dapat mengurangi risiko bersenggolan dengan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Padahal sebagai profesor hukum, pejabat negara, dan juga cawapres, Mahfud tentu mafhum jika pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu membolehkannya berkampanye. Tapi Mahfud tak memilih opsi itu. Paslon itu supaya mundur. Termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Mundurnya Mahfud segera mengundang riuh ragam suara. Mahfud seakan hendak mengirim pesan jika langkahnya itu semestinya diikuti kandidat lain yang menyandang status serupa dirinya. Jadi kita itu sedang mengaplikasikan, menerapkan satu sistem yang gaduh-gaduh. Jadi satu sisi kita itu ingin berdemokrasi, sisi yang lain kita tarik demokrasi itu pokoknya menang gitu. Lah jangan seperti itu. Kompetisi kontestasi saat ini harusnya free and fair gitu ya. Kita harapkan mungkin dengan mundurnya Pak Mahfud diikuti oleh mundurnya yang lain. Selain Mahfud, kandidat lain yang menyandang status sebagai pejabat publik diketahui yakni Menteri Pertahanan dan juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto serta Wali Kota Solo yang juga cawapres pendamping Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Walau begitu, Prabowo tampak enggan menanggapi keputusan Mahfud tersebut. Kabinet Pak. Tanggapannya Pak Mahfud turun mundur dari kabinet. Seperti apa Pak? Tanggapannya Pak Mahfud. Tanggapan Pak Mahfud mundur gimana Pak? Mahfud Pak. Contekannya atau klaimnya Pak ke Pak. Mari, permisi. Mundurnya Mahfud saat hari pencoblosan tinggal 2 pekan menggelitik Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, bersuara. Langkah Mahfud itu dinilai terlambat. Hari ke-79 dari 93 hari, Prof. Mahfud ditetapkan sebagai cawapres. Artinya kalau nomenklaturnya mungkin yang paling pas rangkap status. Sekitar 84,9% dari hari di mana beliau berstatus sebagai cawapres ya, 84,9-nya itu rangkap. Jadi kalau kita ibaratkan, kita makan sop kambing itu sudah tinggal kuahnya, kita baru ngomong, nggak enak nih kuahnya. Tentu kami menghormati pilihan politik. Bagaimanapun kan Pak Mahfud politisi. Dia bisa membuat pilihan-pilihan politik sesuai dengan situasi dan kondisinya beliau saat ini. Mungkin karena merasa lelah dengan rangkap status dan lain sebagainya. Di balik rupa-rupa analisis yang mengiringi mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam dan ingin fokus memenangkan Pilpres, sanggupkah keputusan itu mendongkrak elektoral pasangan Ganjar Mahfud yang masih berkutat di kisaran 20%? Tim TV One mengabarkan.
Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya akan bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada sore hari ini. Di sela-sela kunjungannya di Pasar Wonogiri, Jawa Tengah, Presiden Jokowi juga menyebut menghormati keputusan pengunduran diri Mahfud MD dari jajaran kabinetnya. Ya itu hak. Saya sangat menghargai. Nanti sore mungkin ketemu. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru seputar pertemuan Mahfud MD dengan Presiden Joko Widodo, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Vena Kintan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Silakan Vena dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Andro, Tisa dan juga pemirsa. Sampai saat ini kami rekan-rekan media masih menunggu kedatangan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang memang diinformasikan ini dikabarkan akan menggelar pertemuan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Nah, mengenai Presiden Joko Widodo, ini posisinya sudah berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden ini tadi tiba sekitar pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Dirinya ini tiba di Istana Kepresidenan setelah sebelumnya ini sempat berangkat dari Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah, ini sekitar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, sampai saat ini juga kami belum melihat adanya kehadiran ataupun kedatangan dari Mahfud MD di Istana Kepresidenan. Dan memang ini saya gambarkan sedikit, Andro, Tisa dan juga pemirsa, di Istana Kepresidenan ini sebetulnya ada dua pintu, yakni di tempat saya mengabarkan saat ini di Istana Negara, tempatnya disebut juga dengan pilar oleh rekan-rekan media di sini. Kami hanya diperkenankan untuk menunggu kedatangan dari Mahfud di titik ini, dan sejatinya memang ada pintu lain di mana para menteri biasanya datang untuk kemudian bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, atau yang kerap disebut juga dengan pintu Bali. Nah, kami tidak bisa memantau, Andro, Tisa dan juga pemirsa, mengenai kedatangan Mahfud jika nanti Mahfud tiba dari pintu Bali tersebut. Nah, dari titik ini juga masih sama, belum ada tanda-tanda kedatangan Mahfud, tapi yang pasti ini memang sudah disampaikan oleh pihak Istana dan juga Presiden Joko Widodo bahwa akan digelar pertemuan dengan Mahfud MD. Mengenai waktunya dan juga di mana pertemuan tersebut akan digelar juga kami masih menunggu pengumuman resmi dari pihak Istana maupun pernyataan nanti setelah bertemu dengan Mahfud MD di Istana Kepresidenan. Nah, mengenai pertemuan ini kami bisa cermati bahwa ini adalah respon atas permintaan dari Mahfud MD yang sempat bertemu dengan Pratikno pada hari Senin malam kemarin untuk kemudian bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo, menyampaikan bahwa dirinya ini akan memberikan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Nah, kemudian Andro, Tisa dan juga pemirsa, belum ada keterangan terbaru dari Presiden, tapi yang pasti dari pihak Istana kemarin melalui koordinator staf khusus Presiden RI yakni Ari Dwi Payana ini juga sempat menyampaikan bahwa pada dasarnya Presiden Joko Widodo ini menghormati dan juga menghargai keputusan yang diambil oleh Mahfud MD, bahwa keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam ini merupakan hak dan juga pilihan politik dari Mahfud MD, sehingga pada dasarnya Presiden Jokowi akan menghormati keputusan tersebut. Tapi yang menarik juga perlu kita cermati adalah mekanisme setelah nanti Presiden Joko Widodo bertemu dengan Mahfud MD. Bagaimana dengan mekanisme pengunduran diri Mahfud MD ini kami juga kemarin sempat tanyakan ke pihak Istana, dan dikatakan oleh Ari Dwi Payana mekanismenya ini pada dasarnya masih sama dengan sebelum-sebelumnya, di mana setelah nanti surat pengunduran diri tersebut diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo pada akhirnya menyetujui adanya pengunduran diri dari Mahfud MD tersebut, maka selanjutnya nanti Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden setelah memberikan surat tersebut kepada Sekretariat Negara, dan nanti untuk mengenai pengganti dari Mahfud MD ini juga akan lebih lanjut diputuskan oleh Presiden Joko Widodo, karena sepenuhnya pengganti dari kekosongan menteri tersebut adalah hak prerogatif atau kewenangan dari Presiden Joko Widodo. Kami masih menunggu, Andro, Tisa dan juga pemirsa, mengenai baik itu informasi mengenai kedatangan dari Mahfud MD ataupun jalannya pertemuan. Apakah nanti juga akan ada konversi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ataupun Kementerian Sekretariat Negara, maupun nanti juga apakah akan ada yang dikatakan oleh Mahfud MD setelah bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami masih menunggu dari Istana Negara, tepatnya di pintu Bali. Demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vena Kintan atas laporan Anda.